Jadi kalau misalkan tahu caranya, sebenarnya move on dari putus 10 menit selesai. Masa kok ini banyak nih udah yang nonton yang perlu banget nih. Kalau bisa kita. Nah, problem terbesar adalah orang punya utang, ngelihat hidupnya banyak utang, terus disuruh feeling nggak punya utang, itu nggak bisa. Betul. Ya kan? Nah itu gimana? Terus kalau diomongin kayak afirmasi sendiri, saya kaya, saya sukses, logikanya. Hai Young People, welcome to Sofa Show. Bareng saya Bayu Oktara. Dan hari ini kita sudah bersama seorang pakar NLP, Neuro Linguistic Program, yang artinya bisa mengubah mindset kamu, mindset Anda dari negatif menjadi positif. Ada Koh Denny Santoso. Apa kabar Koh Denny? Luar biasa, thank you so much. Wah, thank you for coming. Udah meluangkan waktu ngobrol bareng sama kita di sini. Kok Sama. Ya. NLP dulu nih. Kan sekarang banyak yang orang merasa dan juga buka pelatihan NLP. Orang pengen ikut pelatihan dan itu nggak mahal, itu nggak murah loh. Lumayan kan? Ya. What is NLP? Basically sebenarnya adalah itu ilmu gimana caranya kita tahu cara kerja otak. Karena ketika kita lahir, kita bawa otak, tapi nggak dikasih manual guide. Jadi kita nggak tahu cara pakai otak sebenarnya gimana. Yang diajarkan, ngafalin doang kan sebenarnya kalau kita sekolah. Bener. Tapi cara pakainya beneran tuh nggak pernah dihafalin, nggak pernah diajarin. Contoh paling simple banget. Kita nggak pernah diajarin gimana caranya untuk ngilangin atau let's say move on dari putus. Iya lagi. Ada caranya loh. Gak ada. Masa sih? Iya. Jadi kalau misalkan tahu caranya, sebenarnya move on dari putus 10 menit selesai. Masa kok ini banyak nih udah yang nonton yang perlu banget nih. Kalau bisa di program tuh bisa. Bisa kalau tahu cara pakainya itu bakalan bisa ngilangin tadi move on itu aja. Cuma 10 menit. NLP itu hanya logika atau berkaitan dengan rasa? Oh, rasa efeknya dari pemikiran. Jadi kalau neuro linguistik artinya adalah kita bisa memprogram saraf otak ceritanya gitu pakai bahasa. Jadi penguasaan bahasa mempengaruhi otak, otak mempengaruhi perasaan. Karena kan banyak sekali yang nggak bisa melakukan ini itu, nggak bisa move on karena mungkin moodnya lagi nggak enak. Moodnya asalnya dari mana? Dari pikiran. Oh Right? gitu. Pikiran munculnya dari mana? Dari omongan. Jadi kata-kata kita itu yang mempengaruhi di sini dan ini yang mempengaruhi di sini. Jadi kalau moodnya jelek terus berarti kita lihat nih omongannya jelek terus tuh berarti. Oke. Kok Denny, mungkin kamu nih Exipul juga udah pernah sering nonton konten-kontennya. Beliau seorang digital creator yang membahas juga soal digital marketing dan lain-lain. Bayangin kalau seorang digital marketer bisa memprogram orang, berarti kan bisa shifting dari no jadi yes dong sebenarnya. Oh ya jelas dong. Nah, ini berarti seorang profesional sebenarnya harus belajar NLP juga. Yes. Oke, bayangin aja waktu aku sebelum menikah sama istri aku tuh, ya kan? Aku ngerasa bahwa memang penting banget untuk menguasai komunikasi, sehingga my wife, aku ikutin kelas NLP sebelum married, kayak seminggu sebelum menikah. Efeknya apa? Kita sudah menikah sekarang kurang lebih 13 tahun. Wow, Zero fight. No kidding, nggak mungkin dong. Not twice, it's zero fight. How come? Kok bisa? Karena ada caranya untuk berdamai, ada caranya untuk bertengkar, tergantung kata-katanya. Ini penting nih. Kalau misalnya seorang bisa menguasai NLP, berarti banyak banget kan yang jomblo bisa dapat pasangan, yang nggak closing deal bisa closing, Gampang untuk lah itu sales. mah. Apalagi, Kalau cuma closing mah gampang. nah bahas satu-satu nih, keluarga bisa nggak ribut suami Yes. istri. Yes. Ya kalau kita masuk ke suami istri dulu deh, kok gimana caranya? Oke, kalau misalnya kita mau damai nih, nggak mau bertengkar gitu ya. Kalau mau damai, berarti ngomongnya adalah goal bersamanya apa? Goal bersamanya kan kita misalkan urusan anak terus bertengkar gitu biasanya kan. Caranya dia, caranya saya kan berbeda-beda gitu kan. Oke. Nah, biar nggak bertengkar, kita ngomongnya goal bersamanya apa? Kan kita sama-sama pengen anak kita tuh Berhasil. Nurut. on time, Baik, disiplin. Kan kita sama-sama pengen itu kan. Iya sih, ya udah aman gitu. Tapi kalau kamu sih ngajarin, bapakmu dulu ngajarinnya kayak gitu keras-keras gitu. Kalau saya ngajarin kan nggak begitu. Kalau kita ngomongin perbedaan, kita akan menimbulkan pertengkaran. Jadi yang ngomongnya adalah yang Persamaan. goal. Makanya ketika orang mau jualan sama kan, Pak,
kan ya sama-sama inilah, sama-sama enak lah. Bapak mau diantar sekarang atau nanti diambil sendiri? Kan yang penting sama-sama enak lah Pak. Ini Sama-sama apa gitu. ini keren nih pertanyaannya, mau diambil sendiri atau diantar, bukan mau ambil atau enggak. Iya. Bukan yes or Jadi no. kalau mau PDKT kan gampang. Jadi nanti malam kalau kita makan malam, Bapak, kamu mau steak atau mau pizza? Bukan mau makan malam atau enggak. Iya, itu 50-50 jadinya. Ini canggih, ini ilmu baru bos. Ini ilmu. Nah, kayak gitu. Oke, Tergantung komunikasinya sebenarnya. Oke, kita flashback dulu Ko Denny. Apa yang membuat Ko Denny tertarik untuk mempelajari soal NLP? Apakah ada triggernya, Ya. turning point-nya, pengalaman Yes, ini? 2008 saya tuh pernah kena panic attack 2008. Dan waktu 2008 nggak ada YouTube kayak sekarang, informasi nggak ada, jadi nggak tahu itu apa. Bahkan kata-kata panic attack pun juga nggak tahu itu apa. Kemana-mana ada meditasi ke Bali, tapa berata, ke Wow. pastor, siapa tahu ada apa-apa. Oke. Macam-macam lah. Habis itu akhirnya ke psikiater berapa bulan nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya psikiater saya bilang, Dan coba kita terapi pakai teknik NLP deh. Nah, sekarang kalau misalnya seorang profesional yang UMKM deh, dia mau buka usaha, bingung, ragu-ragu, apakah bisa tuh dengan konten-konten atau dengan NLP memperbaiki mindsetnya supaya dia berani ambil keputusan? Jelas bisa banget, karena kenyataannya sekarang itu ada salah pikir begini dalam program otak, ada salah pikir yang namanya generalisasi sebenarnya. Generalisasi artinya adalah ketika dia melihat sebuah kejadian, itu diasumsikan kejadian itu akan benar bagi semua orang termasuk dirinya. Jadi ketika ada seseorang figur ngomong Indonesia gelap hari ini, itu di kepala dia adalah semuanya bakal gelap, termasuk bisnisnya dia. Which is itu harusnya nggak benar. Right. Karena ketika pandemi pun ada yang jatuh, ada yang naik. Iya Ya kan? lagi. Itu kan nggak semuanya nggak sama rata gitu. Contoh paling gampang, cewek habis diputusin sama cowoknya gitu, terus dia bilang apa? Semua cowok buaya gitu. Sering banget tuh. Bener kan? Bener kan? Terus aku kan mikir, sebentar, aku cowok loh. Apa iya? Dan gua nggak kenal sama lu loh gitu kan. Kalau dia bilang semua cowok buaya, apakah lu udah pernah beberapa banyak cowok? Benar. Berarti lu yang nggak bener nih, bukan cowoknya. Nah, itu tuh yang namanya generalisasi. Sementara kalau kita nggak paham cara kerja otak dan kita menganggap bahwa generalisasi itu adalah sebuah kebenaran, bahwa mindset bahwa kalau di situ ada kejadian berarti aku juga kena. Ini mindset ini aja sudah salah. Jadi harus nyadar dulu bahwa ini tuh nggak benar, bahwa nggak semuanya akan sama gitu. Bahwa kalau dia dapat investasi, belum tentu aku dapat investasi loh. On positive things-nya kan seperti itu juga. Nah, berarti tinggal bagaimana cara kita bisa memotivasi diri sendiri nih. Berarti kalau ada yang jelek masuk, terus counternya apa sebenarnya? Saya harus ngomong apa? Nah, bahasa kita seringkali itu ngawur. Misalnya, banyak yang punya utang. Banyak sekali yang punya utang, tapi ngomongnya bukan aku punya utang, aku terlilit hutang. Iya. Bahasa terlilit itu apa tuh? Coba tuh. Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Kayak udah nggak bisa keikat gitu. Nah, gitu kan? Padahal ya, Simple. lu cuma punya utang doang sebenarnya. Iya. Tapi dia memilih bahasa yang menyulitkan dirinya sendiri, dan akhirnya kata terlilit membuat dia stres. Ketika stres, IQ drop, udah pasti. Oh, pengaruh. Ketika cinta, IQ kalau Biasanya udah nggak pakai ini soalnya. Begitu cinta udah langsung. Iya, kalau misalkan kita diciptakan bisa pakai logika dan cintanya bisa diatur kayak begitu, kayaknya caranya merit. Jangan. Karena emang kalau pakai logika banget, mendingan. Iya kan. Nah, Oke. tapi ternyata memang itu satu. Kedua adalah most of our decision in our life itu ternyata adalah dari emosi sebenarnya. Contoh cinta tadi, decisionnya kan by emotion kan, logika menyesuaikan. Mungkin teman-teman pernah kan ya beli gadget mahal, tas mahal, pulang nyesel. Ya, pasti sering terjadi kan? Banget itu kan. Nah, ketika pulang nyesel, apa yang dilakukan? Logika itu kan nyesel itu karena logikanya mulai nyala. Terus logikanya ngapain? Mencoba untuk menghibur diri, justifikasi. Exactly. Boleh lah. Justifikasi Ya, kan? apa-apa. Exactly. Jadi sebenarnya logika ngikutin feeling. Kita lihat banyak orang bertengkar di jalan atau apapun itu udah kena polisi, habis itu saya kilaf. Baru nyadar logika lu baru jalan. Sebelumnya apa? Emosi kan, pup gitu kan. Nah, Emosi. gimana tuh caranya supaya emosi lebih bisa dikendalikan supaya logika berperan? Cukup panjang. Simpelnya kok. Simpelnya begini. Emosi muncul itu karena biasanya itu ada beban emosi di belakangnya.
yang mungkin ketika itu kena ego kan. Nah, egonya kenapa? Egonya mungkin waktu masih kecil, dulu kenapa dia pernah trauma atau apapun itu. Jadi kejadian sekarang itu cuman trigger aja. Contoh paling simpel gini, aku pernah ada satu orang sales property. Oke. Dia usia 30-an something, mau jadi content creator karena audiens gue content creator. Nggak berani dia content creator. Terus aku tanya dong, emang kenapa kok nggak berani? Dia bilangnya adalah, nanti kalau aku salah ngomong gimana? Loh, kalau salah ngomong emang lu bukan presiden. Salah ngomong ya oke lah, lu cuma sales gitu kan. Dia bilang nanti kalau salah ngomong, aku diliatin banyak orang, diomongin banyak orang. Bro, diliatin banyak orang, diomongin banyak orang, itu namanya viral. Lu nyari konten viral kan? Bener juga. Bener juga, tapi tetap takut dan nggak berani. Oke, setelah kita gali mundur, ternyata waktu dia SD, dia itu pernah salah seragam, Oh. dihukum gurunya di strap di lapangan, diliatin satu sekolah, diomongin satu sekolah, dan itu trauma. SD loh. Berarti umur di bawah 12, Sementara sekarang 30-an. 34. Wow. 22 tahun yang lalu, kejadian 23 tahun yang lalu, tapi itu keprogram di bawah sadarnya, dan dia nggak nyadar, dan dia sehari ini paralyzed, nggak bisa action, nggak bisa konten. Gara-gara masa lalunya kayak begitu. Padahal orang juga nggak inget loh itu, bawah sadarnya dia sendiri lupa. Ini ngomongin soal alam bawah sadar kan kadang-kadang kita susah mengendalikannya. Ini Memang berkaitan dengan gampang. produk atau ya yang Kode ini seorang founder dari Brain Boost. Brain Boost. Saya People, gue udah coba nih, gue udah dengar ada 2 produk yaitu yang relaksasi dan juga yang public speaking. Itu gimana akhirnya bisa membuat produk ini? Apakah karena kegatelan tadi banyak orang yang tidak bisa melihat alam bawah sadarnya atau Ya. Karena setelah aku ngajarin konten creator dan sebagainya, selalu excuse orang adalah, Dan, aku nggak pede, Dan, aku jelek. Emang lu baru nyadar kok jelek? jangan Banget kadang-kadang kan. oke. Nah, karena isu-isu itu, makanya aku create yang namanya Brain Boost ini. Mesti dibenerin dulu gitu. Itu apa sih kok? So, Brain Boost adalah produk audio afirmasi gitu, dengan 3 teknologi. Guided relaxation, jadi dipandu untuk relaksasi. Kemudian kedua adalah binaural afirmasi. Afirmasinya kiri kanan. Iya. Goalnya apa sih kalau dengerin kemarin itu? Capek otaknya. Kayak mal. Kayak jalan ada diajak maraton sih. Iya, habis itu capek gitu, kayak aduh capek banget sih ini kiri kanan gitu. Akhirnya logikanya itu istirahat. Ketika logikanya istirahat, afirmasinya itu masuk gitu. Gitu. Dan yang ketiga adalah ada gelombang theta. Jadi rada ngantuk. Kalau dipakai Iya. itu rada nge-fly dikit. Nah, mulai agak ngantuk, relax ngantuk gitu. Di situ Di situ masuk masuk. gitu. Nah. Nah, gini, karena apa? Otak kita ada otak sadar nih, logika nih, ada bawah sadar nih. Nah, bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana realita sama imajinasi. Dia nggak bisa bedain. Yang bedain itu ini benar, salah, baik, buruk, dan sebagainya adalah logika. Otak sadar. Otak bawah sadar kalau masuk, dia tahu bahwa itu kebenaran. That's it. Contohnya simple. Pernah ya nonton ngajak siapa gitu ke bioskop nonton film horor, Iya. ya kan? Tahu logikanya itu cuman film, aktor semuanya nggak ada setannya. Betul. Pulang takut, Padahal itu film tadi. filmnya udah selesai tadi di bioskop, pulang nggak Masih berani. ke bawah. Iya, nggak Takut berani. ada yang di film datang ke rumah. Iya, exactly. Nggak berani matiin lampu ke toilet sendiri, Iya, takut iya, gitu iya, kan. Pertanyaannya adalah, itu film bahkan udah selesai, kok lu masih takut? Karena bawah sadar nggak bisa bedain itu film atau bukan, gitu. Sehingga nonton 1 jam 1,5 jam, bawah sadar itu menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, gitu. Oke. Bayangin kalau nonton filmnya tiap hari selama 30 hari, pulang rumah hantu. Bener nggak? Kayak lewat sedikit, ini ada apa ya? Kamar mandi gelap, buka sedikit kok kayaknya ditutup aja. Udah ngeri. Udah was-was. Nah, what if sekarang kalau konten dari horor tadi diganti kata-kata yang positif? Aku sukses, aku kaya, duit datang dengan mudah, dan seterusnya. Didengerin minimal 30 hari. Tiba-tiba kita believe kita sukses aja. Gitu. Tapi belief itu memang bisa melahirkan law of attraction ya kok? Belief bisa melahirkan law of attraction, bener banget. Dalam konteks ini, yes. Itu Really? yes. Do you Ya. believe that? Aku adalah prasangka hambaku. Wah, bener juga. Ini udah masuk ke unsur belief nih. Faith. Tapi Yes. emang bener ya, berarti apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, itu akan membuat istilahnya semesta mengikuti apa yang kita inginkan. Paling gampang contoh gini, pernah nggak jualan barang something gitu ya, mau jualan handphone, motor, rumah, atau apapun itu, mau jualan tuh kayaknya kok lakunya susah, terus kita doa nih, Tuhan, ayolah semoga datang Iya. pembeli, kayak nggak laku-laku. Begitu laku, entah besok atau sorenya temen telepon, bro, barang lu udah laku belum? Gua mau Sering, sering kan? padahal udah laku. Padahal udah Ya, laku. baru aja kemarin. Exactly kan? Nah, Gitu ya? fenomena ini penjelasannya gimana coba?
Oh, pantesan ya. Banyak Kadang-kadang banget tuh kita nih, aduh, nih tukang bubur begitu ditunggu kok nggak ada. Begitu gua habis beli kemarin baru lewat. Yes. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Apa yakinnya? Ketika kita mau jualan, feeling kita apa? Kok nggak laku-laku sini? Ayolah, Tuhan lah, datengin lah pembeli lah gitu. Feeling kita tuh ngarep. Feeling ngarep artinya adalah feelingnya sendiri itu adalah belum laku. Namanya ngarep kan, belum laku. Jadi yang terjadi adalah belum laku. Tapi begitu ini laku, feeling kita apa? Gratitude. Yes, thank you God, finally laku nih. Nah, feeling laku itu yang mendatangkan orang datang sebenarnya. Feeling itu sama sebenarnya. Ini proyektor, itu ini kayak layar gitu. Jadi kalau mau ubah layarnya, jangan ubah layarnya, ubah isi proyektornya. Thought, emotion, and feeling. Iya bener. That's Jadi it, yang sesimpel kita itu. lihat, Gitu. ya itu yang kita. Nah, problem terbesar adalah orang punya utang, ngelihat hidupnya banyak utang, terus disuruh feeling nggak punya utang, itu nggak bisa. Betul. Ya kan? Nah itu gimana? Terus kalau diomongin kayak afirmasi sendiri, saya kaya, saya sukses, logikanya nendang. Bro, lunasin dulu itu utang, baru ngaku kaya, kan gitu. Jadi nggak masuk nih. Jadi solusinya gimana? Dengerinnya waktu tidur. Jadi logikanya waktu pingsan. Oh gitu. Logikanya waktu off, dengerin audionya, bawah sadar tembus, udah logikanya diam, dia nggak ngerti, dia tidur kok. Tiba-tiba bangun, kok pede ya gue ya? Kayaknya masalah gampang. Utangnya sama, tetap harus dibayar, tapi hatinya enak, jadi bisa mikir. Oke, secara teknikal tuh gimana Pak, penjelasannya? Karena begitu saya dengar pertama kan kita kayak ngambil nafas, udara ada warnanya. Saya nggak pakai warna biru kok anyway. Oke, Bayangin udara itu biru itu masuk ke dalam itu badan buat relaksasi saya. aja. Ke ini. Nah, itu memang harus berarti direlaksasi, Ya, dibikin santai, baru masuk. iya. Oh, Jadi masuknya itu pas tidur. Jadi kalau dipakai rutin, biasanya hitungan ketujuh udah ketiduran. Nah, ini Brain Boost ini bisa digunakan untuk siapa aja kok? Semua orang sih, asal bisa mengikuti perintah dan tidak tunarungu. Oke, berarti umur 25 sampai Umur 10, anak saya umur 10 umur 10 tahun. pakai. Ada Oh Prince iya, suka yang baca katanya buku. nggak bisa, yang tadinya nggak berani untuk public speaking akhirnya. Ya itu sama suka baca buku. Biar doyan baca buku. Ya, nah sekarang tuh kan banyak yang main gadget ya. Nah itu kalau disuruh baca buku kan nggak mau gitu kan. Jadi mendingan denger itu, terus nanti bisa tersugesti dengan baik. Yes. Oke. Brain Boost ini bisa didapatin di mana aja kok saat ini? Langsung aja. Apakah mau Aplikasi. pakai? Ya aplikasi ada atau mau pakai link, biasanya ada di konten-konten seperti ini, ada linknya. Iya, Bisa. nanti linknya kita tayangin, kamu bisa lihat linknya langsung. Kalau saya sih udah coba yang 2 tadi, ada relaksasi, ada yang public speaking, ada apa lagi kok? Wah, ada relaksasi, public speaking, ada money magnet, ada buat trader forex, forex kripto saham, ada bela diri, ada suka baca buku, weight loss, ada No way. penyembuhan sakit fisik, ada bentar lagi buat tidurnya ada. Ini Baca penting buku. nih. Apalagi ya, itu kayaknya 9 atau 10 gitu. Kedepannya akan ada yang baru-baru terus. Banyak Dan itu trader Banyak. penting sekali karena kan kayak panic attack tuh sering banget tuh. trader. Kan? Oh iya. Ada yang panik buying langsung gitu naik turun, apalagi sekarang Trader lagi itu 99% urusannya psikologi sebenarnya. masa bisa manggil untuk nggak apa santai, belum turun nggak masalah, nanti Iya. bisa naik. Kalau dia believe bahwa peluang selalu ada, believe loh, bukan tahu, Wow. believe loh, Oke, itu akan bisa jalan. Gitu sih. Oke, siap banget kok. Terakhir kasih pesan dong buat ex people di sana, mungkin supaya dia bisa lebih produktif, punya sugesti. Simple. Kalau hidup Anda banyak masalah, artinya adalah mindset Anda dan belief Anda banyak salahnya. Yang pertama. Yang kedua adalah change your belief, you can change your life. Gitu kurang lebih. Change your belief and you can change your life. Yes. Denny Santoso, thank you banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita punya banyak kesempatan untuk bisa ketemu lagi. Yap. Nah, ex people, jangan lupa langsung dicobain, langsung didengerin, dan afirmasi afirmasi positif ya. Afirmasi positifnya. Afirmasi positif ini mudah-mudahan bisa mengubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik. Saya Bayu Oktara pamit, sampai jumpa.